Lingkungan ternak adalah semua faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang ada di sekitar ternak. Faktor lingkungan ternak terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor abiotik, faktor biotik, dan kultural. Masing-masing faktor tersebut saling mempengaruhi dengan ternak yang hidup di dalam lingkungan tersebut. Faktor abiotik. 1. Iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi. Adapun perbedaan iklim dan cuaca yaitu cuaca mudah berubah, berlaku untuk waktu yang terbatas, daerahnya sempit, hasil pencatatan baru, ilmunya adalah meteorologi. Sedangkan iklim relatif tetap, berlaku untuk waktu yang lama, wilayahnya luas, hasil rata-rata keadaan, ilmunya adalah klimatologi. Iklim terbagi menjadi 2, yaitu iklim makro dan iklim mikro. Iklim makro mempunyai wilayah luas lebih besar 10 km persegi, contohnya iklim suatu negara. Sedangkan iklim mikro wilayahnya kecil, umumnya lebih kecil 1 km persegi, contohnya iklim kandang sapi perah. Faktor yang mempengaruhi iklim ini adalah suhu, kelembaban, radiasi, kecepatan angin, curah hujan, dan lain-lain. Klasifikasi iklim matahari berdasarkan jumlah cahaya matahari yang diterima suatu wilayah di bumi. Makin jauh dari khatulistiwa, makin besar sudut datum sinar matahari sehingga makin sedikit jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Sistem klasifikasi iklim. Sistem klasifikasi menurut Köppen-Geiger didasarkan pada konsep bahwa tanaman adalah ekspresi terbaik iklim dan lingkaran zona iklim telah dipilih dengan distribusi tanaman. Sistem ini menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan, kelembaban musiman. Klasifikasi iklim menurut Junghut berdasarkan pada ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuhan yang cocok tumbuh di suatu daerah. Iklim Indonesia. Indonesia berada di koordinat 6 derajat lintang utara sampai dengan 11,08 derajat lintang selatan dan dari 95 derajat bujur timur sampai dengan 141,45 derajat bujur timur. Indonesia beriklim tropis dengan cuaca yang panas, lembab, dan sedikit sejuk di dataran tinggi. Ternak khas Indonesia yang beriklim tropis yaitu sapi Bali, sapi Madura, kerbau, domba Garut, kambing kacang, kambing merica, ayam kedu, ayam sentul, itik Tegal, itik alobio, dan itik mojosari. Faktor yang mempengaruhi iklim. Latitude atau garis lintang. Semakin jauh suatu wilayah dari khatulistiwa, semakin bervariasi musim di wilayah tersebut dan semakin dingin cuacanya. Wilayah dekat ekuator beriklim lebih hangat karena menerima lebih banyak sinar matahari langsung sepanjang tahun. Ocean currents atau arus laut. Arus hangat yang bergerak dari wilayah khatulistiwa menuju ke garis lintang dan kutub yang lebih tinggi akan menghangatkan wilayah dataran yang dilalui arus tersebut. Pada saat arus dingin turun dan mengalir menuju daerah khatulistiwa, membuat iklim pada wilayah yang dekat dengan arus tersebut menjadi dingin. Wind and air masses atau angin dan massa udara bisa dilihat pada gambar. Elevation atau ketinggian. Suhu udara akan semakin rendah seiring dengan semakin tingginya ketinggian tempat dari permukaan laut. Suhu menurun sekitar 0,6 derajat Celcius setiap 100 meter kenaikan ketinggian tempat. Klasifikasi ketinggian dataran dibagi menjadi 3, yaitu dataran tinggi besar 700 mdpl, dataran menengah 400-700 mdpl, dataran rendah kecil 400 mdpl. Relief atau topografi. Iklim dapat dipengaruhi oleh pegunungan. Gunung menerima hujan lebih banyak dibandingkan area yang lebih rendah. Semakin tinggi suatu wilayah,
maka akan semakin dingin suhunya. Pada ketinggian, udara menjadi semakin tipis dan semakin tidak mampu menyerap dan menahan panas. Nearness to water atau jarak dengan perairan. Kapasitas termal perairan yang tinggi mampu menahan panas ketika cuaca panas dan mampu melepaskan panas ketika cuaca dingin. Hal tersebut mempengaruhi suhu daerah sekitarnya. Daerah pesisir memiliki iklim maritim, di mana perbedaan antara suhu tertinggi dan terendah bulanan relatif kecil. 2. Tanah. Tanah memiliki tekstur yang bervariasi. Bagi peternakan, lahan digunakan untuk lahan pengembalaan, mendirikan kandang, menanam hijauan makanan ternak atau HMT. 3. Cahaya. Cahaya merupakan energi utama ekosistem yang digunakan oleh autotrof untuk fotosintesis dan mempengaruhi suhu lingkungan. Dalam bidang peternakan, cahaya sangat berperan penting seperti pada proses produksi telur. Cahaya dapat merangsang hormon reproduksi gonadotropin dan proses ovulasi atau penyaluran. 4. Suhu. Ternak memiliki comfort zone atau zona nyaman. Suhu yang sesuai bagi ternak tropik umumnya 10 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemampuan ternak dalam mengatur suhu tubuhnya dapat dikatakan cukup rumit. Banyak ternak yang sanggup mempertahankan suhu tubuhnya relatif konstan, walaupun suhu di sekitar ternak telah berubah dalam selang yang agak luas. Ada pula ternak tidak sanggup beradaptasi, bahkan tidak sanggup bertahan hidup meskipun suhu lingkungan berubah dalam selang yang tidak lebar. 5. Air. Air sangat penting untuk digunakan, di mana air ini digunakan untuk air minum, memandikan ternak, membersihkan kandang, dan penumbuhan HMT. 6. Udara dan angin. Udara tersusun atas nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Laju udara mempengaruhi pelepasan panas tubuh ternak. Angin dengan kecepatan 8-16 km per jam di daerah panas penting untuk ternak yang dicekam panas. 7. Curah hujan. Curah hujan tinggi terus-menerus mengakibatkan kelembaban kandang meningkat, mengganggu ternak, memudahkan penyebaran penyakit atau parasit. Curah hujan juga dapat mempengaruhi produksi pakan, kualitas hijauan, praktek pengembalaan, penyiraman hijauan, dan tipe pengawetan pakan yang paling sesuai. Faktor biotik. Produsen bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri, contohnya rumput, kelor, lamtoro, dan daun ubi kayu. Konsumen bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri, terdiri atas herbivora, karnivora, dan omnivora. Dekomposer yaitu pengurai zat organisme dari organisme mati atau limbah pencernaan, contohnya bakteri dan jamur. Faktor kultural, pengetahuan dan pengalaman beternak, kepercayaan agama yang digunakan ternak, seperti berkurban pada saat Hari Raya Idul Adha, ternak sebagai alat transportasi, ternak sebagai sumber pangan seperti daging, susu, dan telur, ternak sebagai hiburan atau ternak hobi, keberagaman produk hasil ternak, kesejahteraan ternak, pertambahan penduduk, harga dan konsumsi produk ternak, modal peternak, ekspor impor ternak dan produknya, kebijakan dan peraturan pemerintah, penerimaan masyarakat sekitar peternakan, kemajuan teknologi, ketersediaan tenaga kerja.